Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat ngoding semua, salam sehat selalu. Kita ketemu lagi nih di Nandi Susila Channel. Oke, pada kesempatan ini masih di rangkaian video seri belajar bareng Web Bootstrap Admin CodeIgniter. Kali ini kita sudah masuk ke part 5 ya. Ya, kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya memecah file index ya, halaman utama ya, pada dashboard admin yang sudah kita kombinasikan atau integrasikan admin LTE di CodeIgniter. Nah, untuk apa sih kita memecah file index ya? Hal ini dilakukan sebenarnya untuk memudahkan kita sebagai programmer dalam manajemen source code atau modifikasi source code atau pengetikan dalam source code, yaitu agar mudah dikelola ya. Maka yang tadinya satu file kita pecah-pecah menjadi beberapa file. Tadinya ratusan baris dipecah menjadi beberapa file sesuai dengan kategorinya. Oke. Kita langsung aja nih mulai ya, tapi kita akan review dulu nih pertemuan part sebelumnya ya. Pertama ya, kita cek dulu routes.php pada folder config ya. Di sini ada default controller atau controller utama yang akan mengatur jalannya web pertama kali ya. Dia akan menugaskan welcome. Nah, di dalam controller ada file namanya welcome.php. Ya, lihat di sini di folder controller akan ada file namanya welcome.php. Kita masih menggunakan yang defaultnya ya, yaitu welcome.php. Nah, kita sudah cek kemarin ya, welcome message ini adalah view yang dijalankan oleh controller atau yang ditunjuk oleh controller welcome untuk dijalankan ya, welcome message. Nah, kita ke view sekarang. Nah, di view itu ada file namanya welcome message. Nah, ini welcome message.php. File inilah yang kemarin kita kopikan dari indeksnya si dashboard admin LTE ya, kita kopikan. Ini punyanya indeks admin LTE ya. Kita lihat nih beberapa baris nih, dari satu ya kan, paling bawah itu berapa baris? Nah, ratusan baris kan. Nah, file inilah yang akan kita pecah sesuai dengan kategorinya masing-masing. Jadi supaya kita memudahkan dalam pengelolaan penulisan coding atau source code. Bahkan bukan ratusan lagi, ribuan nih sobat ngoding, lihat. Berapa ribu? 1506 kurang lebih ya, baris ya. Nah, bayangkan ini kalau misalkan dijadikan satu file, kita agak sulit untuk manajemen codingnya ya. Kita pecah ya. Kita pecah menjadi beberapa file. Oke, ini source code. Sekarang kita coba balik ke browser atau ke tampilan indeksnya. Ini seperti ini kan, tampilan indeks ya. Kita lihat di sini. Saya review lagi. Dalam sebuah tampilan web itu biasanya ada beberapa bagian. Nah, sebelah kiri ya, yang hitam ini yang kita sebut sebagai sidebar ya, sidebar, sisi, kotak sisi ya. Kalau yang atas ini header. Temannya header berarti yang paling bawah ini footer. Oke. Nah, sebelah sini yang tengah-tengah itu biasanya isi ya, atau kita biasa nyebutnya konten ya, konten. Jadi di admin LTE ini terpecah menjadi 4. Kiri, atas, bawah, dan tengah ya. Jadi yang berubah hanya yang tengah aja. Contohnya nih. Contohnya saya mau akses apa nih ya? Chart, misalkan chart ya. Chart.js. Nah, ini bentuknya chart.js. Jadi sesuai dengan yang menu yang kita tunjuk. Contohnya kalau float, nah bentuk yang keluar adalah float gitu ya. Jadi kontennya yang berubah. Tapi sidebar, header, dan footer itu tetap. Dia juga yang tampil gitu. Jadi konsepnya adalah yang berubah hanya sisi tengahnya aja. Tapi header, sidebar, dan footer itu sama gitu ya. Oleh sebab itu, karena di sini ada 4 bagian, ya, maka indeks akan kita pecah menjadi 4 file ya. 4 file yang berbeda sesuai kategorinya, yaitu header, sidebar, content, dan footer. Oke ya.
Itu paham? Kemudian kita balik lagi ke sini. Dari welcome message inilah yang akan kita pecah menjadi 4. Nah, caranya gimana? Caranya sekarang kita ke view dulu, ke folder view ya. Ke folder view. Di sini ada 2 file, welcome message.php dan satu lagi index.html. Coba kita buka dulu nih index.html. Nah, index.html isinya hanya seperti ini ya. Tidak butuh sih. Nah, kita bisa hapus aja deh ya. Kita hapus ya index.html. Ini dihapus, klik kanan delete. Oke, jadi cuma welcome message aja. Nah, sekarang sobat ngoding bisa buat file baru. 4 file ya. Nah, pertama adalah header.php. Oke, 1. Terus kita buat lagi new file. Yang kedua adalah sidebar.php. 2 ya. Yang ketiga, ini urutannya ya, ada header, sidebar. Yang ketiga adalah isinya. Kita kasih nama konten aja ya, .php. Kemudian yang keempat, ini yang paling bawah itu adalah footer, temannya header ya. Lawannya dari header adalah footer.php. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita lihat ini file-file kosong ini yang header, kemudian sidebar, konten dan footer ini diambil dari mana nih? Diambil dari welcome message.php. Ini kan indeks dashboardnya dari admin LTE kan. Kita akan pindahkan atau bagi-bagi ke 4 file ini ya. Oke, kita mulai ya. Caranya cukup mudah nih, sobat ngoding. Pertama, welcome message. Welcome message ini kita buka. Kemudian yang paling atas adalah header. Header kita copy nih ya. Nah, copy di blok. Nah, bebas sih. Teknik copy itu bebas, tergantung dari sobat ngoding. Bisa menggunakan tombol shift di keyboard dan tanda panah ke bawah, atau di blok menggunakan mouse juga nggak apa-apa. Ini header mulai dari baris pertama nih. Saya contohkan baris pertama terus turun ke bawah. Ini masih header ya. Terus turun ke bawah. Ini masih header nih. Sampai nanti kita ketemu namanya main sidebar. Nah, ini ya main sidebar. Ini saya tunjukkan nih. Tuh main sidebar. Oke, nah ini ya, berarti header sampai sini. Sampai baris ke berapa? 173. Karena main sidebar udah punyanya sidebar.php. Udah dikasih tahu sebenarnya nih di Bootstrap sebenarnya ya. Karena di sini udah ada keterangan. Nah, ini kita copy. Yang di blok tadi kita copy. Kemudian kita taruh di sini header. Nah, gini. Ini file header 1 ya, kita dapat ya. Jadi ada 1 sampai 173. Kemudian yang kedua adalah sidebar. Melanjutkan yang tadi, sidebar berarti dari baris 175. Kita turun ke bawah sampai nanti ketemu penutupnya dia ya, sidebar. Terus turun ke bawah ya. Biasanya karena dia menu sidebar itu paling banyak ya, maka dia akan turun ke bawahnya lumayan nih ya, kira-kira di angka ketemu konten aja ya, konten.php ya. Kita terus turun ke bawah sampai mana nih terus ya. Ini masih menu-menu important, warning, information. Nah, ini sampai sini nih ketemu content wrapper. Nah, ini ya, sampai konten, ketemu konten. Nah, konten ke bawah ini punyanya content.php ya, punyanya isi nih. Berarti si sidebar itu sampai baris ke 848 aside. Ya, ini kita copy nih. Copy kemudian taruh di sini. Di paste atau di paste atau disalin sampai aside ya. Yang paling atas, bawah aside ini ya, paling atas apa nih, main sidebar content. Yang ini main sidebar content karena di sininya aside ya, aside. Nah, maka ditutup dengan aside juga. Oke, itu sidebar. Welcome message. Sekarang welcome message kita sekarang ke konten ya, masih melanjutkan si sidebar. Konten itu berarti turunan dia ya, di konten ya, content wrapper sampai kita ketemu footer berarti. Terus aja footer paling bawah ya, berarti lumayan nih.
lumayan 1400. Wow, nih ya, footer mana footer? Footer. Nah, ini nih footer nih. Ya, tuh footer, lihat. Footer kelas. Nah, sampai sini penutup konten wrapper sampai sini. Ya. Berarti ini kita copy, taruh di konten. Nah, ini ya. Jadi di bawahnya ini penutup konten wrapper. Nah, kita cek nih. Nih sobat ngoding bisa cek di sini. Untuk konten.php ditutup oleh konten wrapper. Nah, di atasnya juga sama. Di atasnya pembukanya adalah konten wrapper. Oke, itu konten.php. Udah dikasih tahu sebenarnya di mana namanya, di admin LT ya. Berarti sisanya buat footer ya, dari baris ke berapa? 1455 sampai ke bawah. Turun ke bawah sampai HTML berarti. Ya, sampai HTML penutup adalah footer. Paste di sini. Oke ya. Dipaste di sini di footer. Oke, footer HTML, atasnya adalah footer ya. Oleh sebab itu nanti akan ada sedikit perubahan pada controller welcome.php. Controller welcome, karena kita udah mecah menjadi 4 file ya. Di sebelah sini, karena kita mecah menjadi 4 file, otomatis yang dipanggil jangan welcome message, tetapi udah 4 file ya, yaitu header, sidebar, content, dan footer ya. Nah, ini kita copy aja. Ini kita copy, kemudian kita jadikan 4 baris. Nah, kita tinggal panggil tuh namanya masing-masing, yaitu header, kemudian ini sidebar. Ini urutannya ya, habis header sidebar, tidak bisa langsung konten, kemudian ini footer. Nah, jadi yang dipanggil di indeksnya controller welcome adalah 4 file. Yang tadinya 1 file, yaitu welcome message.php. Oke, sekarang kita tes sobat ngoding nih. Kita tes di webnya, localhost webc ya. Enter. Nah, tampilannya seperti ini. Ya, tidak ada perubahan, emang dia memanggil file yang sama kan, atau dashboard yang sama gitu ya. Nah, tapi ada perbedaan. Perbedaannya adalah file ini sudah dipecah di codingannya ya. Jadi manajemen source code-nya sudah dipecah, bukan satu file lagi. Jadi sebenarnya coba kalau kita tes ya. Kita tes hilangkan apa nih? Header. Oke, kita nonaktifkan sobat ngoding dengan cara garis miring 2 kali nih untuk satu baris. Header. Jadi yang dipanggil hanya sidebar, content, footer. Apa yang terjadi kalau misalkan seperti ini? Ya berarti logikanya adalah kita balik ke browser, home kontak ini akan hilang ya. Kita refresh ya. Nih, kita cek di webc. Nah, bentuknya kayak gini, localhost webc ya. Tidak ada header. Nah, bahkan dia CSS-nya sangat berantakan karena header adalah pengatur atau pemanggil CSS seperti itu. Coba kita cek lagi. Ini kita aktifkan lagi. Hasilnya seperti apa? Ya, webc-nya dipanggil lagi. Nah, tampil lagi. Oke, tes sekali lagi, misalkan apa yang kita hapus. Nah, sidebar deh. Sidebar dinonaktifkan. Hasilnya kayak gimana nih? Ya, kalau sidebar gimana? Nggak ada sisi kirinya ya. Yang ada cuma header, terus konten, sama bagian bawah footer ya, seperti itu ya. Jadi itu konsepnya adalah pemanggilannya dipecah menjadi sesuai dengan pemecahan kita ada 4 gitu ya. Walaupun yang tampilnya sama, tidak ada perubahan seperti yang awal ya, seperti welcome message. Tampilnya tidak ada perubahan. Ya, kita memecah file ini supaya untuk memudahkan kita dalam manajemen source code. Kalau ada sesuatu yang ditambahkan atau dimodifikasi di bagian header, cukup kita buka headernya aja. Jadi kita nggak terlalu scroll ke bawah kalau misalkan kita berhubungan dengan konten. Kalau dijadikan satu file seperti ini beribu-ribu baris, maka cukup sulit nanti ke bawahnya seperti apa gitu ya. Tapi kita pecah menjadi sesuai dengan kategorinya.
Seperti itu sobat ngoding ya. Cukup gampang kan caranya ya. Caranya gampang. Itu bisa dilakukan di beberapa bootstrap yang lain, nggak cuma admin LTE aja. Oke ya. Oke, demikian tutorial bootstrap admin CodeIgniter kali ini ya. Di part 5 yaitu cara memecah file index dashboard admin. Nah, bootstrapnya kali ini adalah admin LTE yang kita bahas. Kita ketemu lagi di rangkaian video selanjutnya. Tetap ikuti terus channel ini ya, like and subscribe. Kita ngoding belajar bareng nih web nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.